Jangan kau lacurkan isi kepalamu itu hanya kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Lama-lama orang tidak akan memakai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya garis bawahi dulu ya. Raffi Ahmad tanpa dia masuk ke pemerintahan juga dia udah kaya kok. Udah banyak duitnya kok. Saya nggak kenal sama Raffi Ahmad. Tapi saya lihat dari dia punya durasi dalam panggung hiburan sudah menghasilkan cukup banyak uang kok. Bahkan dia sudah punya uang ratusan miliar kok. Jadi kalaupun seandainya direkrut oleh pemerintah Pak Prabowo dalam jajaran kabinetnya, yang salah tuh apa? Sepanjang Raffi Ahmad ini memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan keilmuan dan keahliannya. Yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, tentang masalah kalau ada saudaranya yang masuk dalam jabatan-jabatan tertentu, menurut hemat daripada masyarakat sepihak, ya, menurut daripada masyarakat sepihak bahwa ini ada kejanggalan seolah-olah maklar kasus, itu kan interpretasi dia. Kalau bagi saya mau siapapun itu, sepanjang itu dia mempunyai kapabilitas, integritas, impact yang dia kuasai sesuai dengan keilmuannya di posisinya yang sedang dia duduki, nggak ada yang salah. Saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Saya punya anak, ya. Sekarang menjabat di kepolisian tuh, ada yang satu udah kombes, ya, satu sudah AKBP di kepolisian loh, regenerasi saya loh ya. Ada juga di Angkatan Udara ya, tamatan akademi semua tuh. Terus mereka kan punya kapasitas, punya kapabilitas. Ada yang salah. Kecuali kalau seandainya dia nggak punya apa-apa terus didudukkan di sana, nah itu salah. Nah, jadi marilah kita berpikir yang positif dan progresif. Sepanjang itu positif, tidak ada yang salah. Tapi kalau dipaksakan menduduki suatu jabatan yang tidak sesuai dengan keilmuannya, itu yang merusak tatanan negara. Ya. Apalagi kalau saudaranya dipaksa-paksakan masuk kepada posisi itu dengan menghalalkan segala cara, itu baru salah. Gitu. Kira-kira paham ya media nih ya? Jadi yang terkait tudingan atau dari omongan dari netizen itu tidak benar lah gitu Bang, bisa dibilang. Saya tidak mengatakan benar atau tidak. Saya tetap posisi yang netral. Apakah dia berbicara itu punya data, fakta, bukti, realita enggak? Dudukannya itu tidak sesuai dengan keilmuannya enggak? Nah, jangan sampai gara-garanya faktor sirik, dengki, tidak suka, kemudian memujakkan seseorang. Contoh aja lah masa Pak Jokowi inilah. Ini kan gara-gara hanya kena sirik, tidak suka, semuanya dikorek-korek, sampai anak-anaknya dikorek-korek semua. Sampai kuburan daripada orang tuanya didatengin. Ini kan tidak manusiawi. Nah, kita kembalikan pada orang-orang itu kalau diperlakukan seperti itu. Hukum karma kan berlaku. Ya. Seketika kau menjolimi orang, kau jangan salahkan kalau kau tuh akan diperlakukan orang yang sama. Makanya hidup itu bersahaja, jangan suka nyakitin orang, jangan suka menjolimi orang. Justru kalau bisa kau bermanfaat bagi orang lain, itu justru amal bagimu. Gitu kira-kira ya. Oke, kemudian sebagai praktisi hukum, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak informasi yang belum terbukti atau isu pejabat atau tokoh publik? Jadi gini ya, ini ada beberapa isu-isu yang berkembang belakangan ini ya. Saya garis bawahi dulu masalah isu tentang masalah Agustus berdarah, Agustus demo, dan lain sebagainya. Saya berharap kepada seluruh publik ya, jangan juga termakan hal-hal yang bisa membuat porak-poranda negara ini. Ya, itu yang perlu. Ya nggak ada lah gunanya. Soalnya masalahnya kalau lakukan juga demo besar-besaran juga, yang rugi masyarakat juga. Yang rugi pencari kehidupan, nggak ada untungnya juga. Ya hentikanlah niat-niat orang tertentu memobilisasi tentang masalah demonstrasi ini. Kalau ada hal-hal yang kurang sependapat tentang masalah program pemerintah, lakukan sesuai dengan salurannya. Datangi itu DPR. Saya rasa juga para petugas juga harus memberikan, ini kan hak publik.
namanya juga mengeluarkan pendapat di publik. Itu dilindungi oleh undang-undang, kan gitu. Kan ada undang-undangnya. Ya. Jadi nggak ada yang salah. Nah, juga saya mintakan kepada media juga menyuarakan apa yang aspirasi masyarakat juga dari aspek-aspek yang objektif. Jangan membuat narasi juga di medianya, narasi membuat membakar supaya naik rating, kok membakar. Ini saya terbuka aja sama media ini, nggak usah lah. Tapi buatlah tuh narasi yang hidup, tapi orang jadi justru pengen mengetahui apa sih isi narasimu itu. Yang intinya, kita sama-sama membangun negara dengan aspek yang positif. Kalau ada pejabat-pejabat negara, kita minta juga kepada Pak Presiden, berikan penegakan hukum yang positif. Saya harus jujur mengatakan, pada akhir-akhir ini, aspek penegakan hukum bubrah. Saya harus jujur ngomong, aspek penegakan hukum terasa dikangkangi. Ya, kita minta tolong kepada siapapun penegak-penegak hukum, khususnya pemutusan yang pengadilan itu. Jangan main-mainkan hukum hanya kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Contoh aja lah masalah pra-peradilan. Saya jujur pra-peradilan apa-apaan itu. Ini kan memain-mainkan aspek hukum. Nah, kemudian orang yang sudah masih di ranah fakta persidangan ngajukan pra-peradilan lagi. Terlepas dari apapun itu. Kalau memang gentle, sesuai dengan apa yang kau siap mengatakan tuh bahwa itu memang tidak benar, ayo bertarung di pengadilan. Buktikan di ajang pembuktian bahwa lawanmu itu salah. Ini bukti-buktinya, faktanya ini, saksinya ini. Itu dong. Ini ngulur waktu. Orang kan lama-lama kan muak juga. Lama-lama kan menilai. Ini berarti manusia-manusia nggak benar ini mencari sensasi murahan lagi. Nah, orang-orang yang berpikir tentang aspek hukum, mengerti hukum, memahami hukum, jangan kau lacurkan. Isi kepalamu itu hanya kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Lama-lama orang tidak akan memakai kamu nanti. Memakai orang ini nggak jelas kok. Dia tahu hukum tapi diplesetkan kemana-mana. Sekali lagi, apapun yang terjadi di negara kita ini, dengan segala carut-marutnya, sama-sama kita berpikir objektif, meluruskan, memberikan input yang benar kepada negara. Kita nggak usah takut, nggak usah sungkan untuk mengkritisi negara. Ada salurannya juga, DPR juga jangan diem aja, jangan duduk-duduk aja di DPR sana. Keluarkan dong mosinya gimana. Kemudian para menteri-menteri pembantu presiden jangan biarkan saja presiden memberikan suatu terobosan-terobosan tapi tidak ditindaklanjuti oleh pembantu-pembantunya. Jangan duduk manis diam aja. Kalau akhir-akhir saya lihat ini pembantu para menteri diam aja, Pak. Nggak ada yang bunyi itu. Enak-enak duduk manis saja kayak seperti kerbau dicocok hidung tuh loh. Manut aja, manut. Bunyi dong, berikan terobosan-terobosan. Ngapain kamu jadi menteri di situ? Saya melihat itu aja, kok ini gimana sih ini? Saya harus terbuka gitu loh. Supaya memberikan suntikan, dorongan kepada Pak Presiden, sehingga Presiden sedang memberikan suatu terobosan-terobosan itu dibantu sepenuhnya. Saya yakin lah, sekelas Presiden Prabowo dia nggak punya niat sebenarnya untuk memperkaya diri lagi. Dia udah banyak kok. Dia sudah punya umur. Tapi tolong yang di sebelah kiri kanannya itu memberikan dorongan, memberikan skeptis kepada Pak Presiden supaya berdiri tetap tegak lurus. Itu yang paling penting. Kasus yang sedang booming sekarang tentang masalah Jampitsus ini, buka sampai sekecil-kecilnya. Siapapun yang terlibat, mau terlibat menterinya kek, buka. Saya bukan membela siapa-siapa. Yang bermasalah kasusnya Jampitsus, lah Kapolri yang mau diganti. Kan aneh itu. Ada apa kok dibalik itu? Saya tidak membela Kapolri. Tapi nggak lucu. Kapolri sudah membuka titik Pandora buat terjadi suatu korupsi yang menggurita. Ya, yang menggurita saya katakan menyambar kemana-mana. Ada di situ Asabri, ada Krakatau Steel, ada Jiwasraya, ada tambang batu bara yang mengeruk keuangan negara sampai ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Nah, giliran mau dibuka kok usulkan supaya Kapolri diganti, padahal Kapolri untuk membuka. Lah siapa yang bermasalah? Kalau seandainya nih, diganti karena ini reorganisasi Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, kita reshuffle ganti kepada
generasi muda lagi yang lain, itu sah-sah saja. Karena memang itu memang sudah siklus, merit system. Tapi Kapolri sudah membuka, usulkan Kapolri, surprise dari Hong Kong kau. Nggak usah banyak-banyak ngomong surprise kau gitu loh. Bukan mentang-mentang saya Purnawirawan Polri, saya bukan membela, tapi meluruskan posisi. Tapi kalau diganti karena sudah waktunya, sudah lama, ya satu contoh aja, Kapolri 5 tahun, udah lama memang. Terus Jaksa Agung udah berapa tahun itu? Nah ya itu, lebih lama lagi. Kenapa nggak disinggung-singgung? Ya, Panglima TNI, ya kan aja untuk generasi muda, kenapa rupanya? Tapi jangan dong ditohok. Berarti ada sesuatu yang nggak beres di balik ini. Itu perlu ditelaah sama kita. Kalau saya berbicara yang lurus-lurus saya berharap, yaitu tadi, tetap Pak Presiden sehat walafiat, pimpin negara ini karena sudah dipercayakan sampai 2029, apapun terobosannya yang sudah dilakukan tuh, tolong dibantu. Jangan justru dirusak. Ya. Kalau seandainya peristiwa MBG itu dijalankan dengan benar, pasti nggak seperti itu. Padahal tujuan mulia daripada Pak Prabowo itu bagaimana supaya nyampe ke masyarakat bawah, tapi pembantunya itu dibancai semua gitu kan. Nah, ini ya tolonglah, itu menurut hemat saya seperti itu ya.